Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winarmi selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Mercu Buana dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lia Ningsih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van op Witsen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh halayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Menurut Arifin 2008-12, kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu lambang kebanggaan bangsa, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Pentingnya bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda juga akan sulit berkomunikasi jika menggunakan bahasa masing-masing. Kita tidak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan dan bagaimana cara menyampaikan tujuan kita. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam komunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, gunakanlah bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dan dimengerti tujuan yang akan kita sampaikan atau akan kita terima dari orang lain. Namun, ketika berbicara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian. Yang kedua, pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga itu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat itu membantu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam bahasa tiap daerahnya masing-masing. Untuk itu, bahasa Indonesia yang akan mempersatukan perbedaan bahasa tersebut yang membantu dalam menyampaikan maksud yang akan disampaikan dan yang diterima. Tentu tidaklah mudah berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sopan, serta baku. Untuk mencapai semua itu harus melalui proses belajar. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kita, terutama para generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab pada negaranya. Pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang akan kaya kebudayaannya. Perbedaannya, bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang berasal dari daerah yang sama, salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka.
Tidak jarang pula orang mempelajari sedikit atau hanya bisa-bisaan untuk berbahasa daerah yang tidak dikuasainya agar terjadi suasana yang lebih akrab. Dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Ada dampak positif, yang pertama itu bahasa Indonesia mempunyai banyak kosakata, yang kedua sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai identitas dan ciri khas tersendiri dari suatu suku dan daerah, yang keempat menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif, yang pertama itu bahasa daerah satu sulit dipahami oleh daerah yang lain. Yang kedua itu warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga itu masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah tersebut. Yang keempat, dapat menimbulkan kesalahpahaman akibat kurangnya pemahaman. Pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Kata serapan itu adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata dari bahasa-bahasa lain, terutama dari negara yang pernah berhubungan langsung dengan Indonesia, baik melalui perdagangan, Sanskerta, Arab, dan Tionghoa. Melalui penjajahan itu ada Portugis, Jepang, Belanda, maupun dari perkembangan ilmu pengetahuan yaitu Inggris. Dampak penggunaan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia yaitu ada dampak positif. Yang pertama, bangsa Indonesia mampu bersaing dengan negara lain di dunia serta dapat mengikuti perkembangannya dengan baik. Yang kedua itu dapat menambah kosakata bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, terdapat cukup banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing seperti dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Indonesia semakin kaya dengan adanya kosakata yang diserap dari bahasa asing. Yang ketiga itu, dengan menguasai bahasa asing, ini dapat memberikan peluang kepada kita di masa depan, khususnya pelajar atau mahasiswa, karena menguasai bahasa asing menjadi suatu kelebihan kita yang akan membuka jalan kita menuju kesuksesan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu bahasa Indonesia akan tergeser sedikit demi sedikit oleh bahasa asing. Yang kedua itu banyak masyarakat, terutama remaja di Indonesia, lebih merasa keren menggunakan bahasa asing dan terkesan lebih membanggakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional negara kita sendiri. Yang ketiga itu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Upaya yang perlu dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama itu, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku. Di dunia profesional, kita akan berjumpa dengan penggunaan bahasa baku. Pandai dalam bahasa baku nantinya akan membantu dalam kegiatan formal di masa depan. Yang kedua itu, memperbanyak kosakata. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulis lebih ekspresif ketika dibaca. Yang ketiga itu mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata dibalik dan dibalik. Terlihat hampir sama, namun ternyata kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama itu ada kata digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Kata di yang dipisah digunakan untuk menunjukkan tempat. Contohnya itu di rumah, di sekolah. Yang terakhir itu ada mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi akan muncul berbagai istilah bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja bisa menjadi viral. Kita harus tetap update dengan istilah-istilah baru yang didengar sebagai salah satu upaya untuk membudayakan bahasa. Yang terakhir itu diskusi dengan teman, kolega, dan kerabat. Salah satu cara dalam menggunakan bahasa Indonesia yaitu dengan mengucapkannya langsung. Tetapi apa yang kita ucapkan itu belum tentu dipahami sama lawan bicara. Komunikasi yang efektif dapat diasah dengan orang-orang yang berada di sekitar kita.
Jadi kesimpulannya itu, keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa Indonesia, dikarenakan masyarakat saat berkomunikasi setiap hari cenderung menggunakan bahasa daerah dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan merasa canggung apabila bahasa Indonesia itu digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun bahasa asing yang sering digunakan oleh kaum milenial saat ini, sebagai pertanda bahwa dirinya keren dan mengikuti zaman menggunakan bahasa asing tersebut. Tidak ada salahnya menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang luas. Namun, tetap perbanyak gunakan bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bentuk rasa hormat, menghormati para pejuang terdahulu yang dengan susah payahnya membela kemerdekaan dari kolonial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.